eee, ketika dia sedang menghadapi masalah, ketika dia sedang menghadapi problem, ketika dia sedang menghadapi tantangan, ketika dia sedang menghadapi tekanan, dia patah, dia mundur, dia salahkan Tuhan, dia salahkan orang lain, dia salahkan keadaan. Nah gitu saudara, jadi, nggak pernah maksimal, mau sampai kapan begitu? Nah berapa banyak para pelayan-pelayan Tuhan begitu, berapa banyak jemaat Tuhan di gereja itu begitu, begitu. Dia melayani tergantung, apa ya, tergantung mood-nya. Jadi, emosinya dia belum dikelola dengan baik, belum dikelola dengan baik. Emosi yang tidak dewasa, emosi yang tidak sehat, itu biasanya akan memutuskan keputusan yang tidak baik, keputusan yang salah biasanya, ya, keputusan yang salah. Nah, emosi itu sehat sebenarnya, emosi itu dari Tuhan, emosi itu sebenarnya dari Tuhan. Tapi kalau kita bijaksana, kalau kita benar, kita tahu kebenaran, maka kita bisa menempatkan emosi dalam diri kita itu dengan baik. Karena emosi kita itu kan membuat jiwa kita jadi sehat sebetulnya. Tapi bisa juga kalau kita salah menggunakannya, membuat kita jadi bermasalah. Begitu ya. Oke, saya nggak bahas di sana. Saya mau untuk melihat, kita melihat dari sisi gelap kita, saudara. Untuk kita boleh melihat sisi gelap kita. Nah, sadarkah kita bahwa kita ini adalah manusia yang dulunya adalah hidup bermasalah. Dulunya kita ini hidup bermasalah, kita ada di dalam dosa. Kita ini hidup di dalam eh, apa ya, kedagingan. Kita ini hidup dikuasai oleh dosa. Tapi setelah kita menerima Yesus, kita menerima yang namanya keselamatan. Kita menerima namanya pembenaran, ya. Ya, kita menerima pembenaran. Tetapi kan ada step selanjutnya, yaitu yang namanya pengudusan, Saudara, ya. Ada namanya pengudusan. Nah, Saudara harus masuk di dalam proses yang kedua ini. Nah, di sini kita harus melihat. Nah, saya tertarik dengan perkataan Daud, Saudara. Saya tertarik dengan perkataan Daud. Saya boleh minta tolong nanti ya, Esther, boleh tolong nanti dibantu Pak, dibacakan nanti ayat ketiga sampai ayat 12-nya ya. Oke, saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, perhatikan saudara, Daud bilang gini, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Baru Daud bilang gini, ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kalau kita melihat keseluruhan sampai di dalam ayat ke-12, Daud ini sebenarnya sedang bilang gini, aku ini sebenarnya udah hidup benar. Aku berusaha udah hidup benar-benar hidup benar. Tapi di ayat kedua dia bilang gini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Artinya apa? Daud sedang jujur sama Tuhan bahwa sebenarnya ada sisi gelap dalam diriku yang sebenarnya aku nggak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Ada sisi gelap dalam diriku, di dalam batinku yang aku tidak tahu, aku nggak sadar. Tapi kan Tuhan kan maha tahu. Tuhan tahu keberadaanku. Artinya gini, Daud ini terbuka. Ini pernyataan Daud ini adalah melawan. Melawan orang-orang yang menutup-nutupi sisi gelapnya dia. Menutup-nutupi kelemahannya dia. Yang menutup-nutupi kekurangan dia di hadapan Tuhan. Dan merasa diri sudah sempurna, merasa diri sudah benar, merasa diri sudah perfect. Apalagi kalau dia bisa punya skill-skill dalam pelayanan. Wah, merasa diri sudah benar. Nah, saudara, untuk menjadi umat yang layak ini, kita harus senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, ujilah aku. Kita harus jujur, apalagi kita orang Asia. Orang Asia ini paling malu kalau ditahu apa yang menjadi kelemahannya. Orang Asia ini menjadi malu kalau ditahu sama banyak orang kekurangannya. Ya, apalagi kalau dia pendeta, apalagi kalau dia sudah hamba Tuhan, malu. Tapi Daud lain, saudara.
Ujilah aku, cobalah aku, selidiki batinku. Artinya apa? Sekalipun aku sudah menjadi hamba Tuhan, sekalipun aku sudah jadi pelayan Tuhan, mari hari ini kita menyadari tidak ada kita yang sempurna karena naturnya kita ini adalah manusia berdosa yang pernah hidup di dalam dosa. Dan hari ini, di tahun integritas ini, izinkan Allah menyelidiki kita. Izinkan Allah untuk menyelidiki batin kita dan hati kita, saudara. Artinya sisi gelap yang kita belum pernah selesaikan. Sisi gelap yang kita belum pernah merdeka di sana. Ya, yang tahu hidup kita itu cuma siapa, saudara? Orang-orang di rumah kita. Dia yang kenal kita. Oke, mari kita lihat, saudara, satu-satu. Esther, boleh baca ayat ketiga, Esther? Oke, ayat ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Terus? Ayat keempat, aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Nah, pastikan saudara, Daud bilang begini, aku itu nggak duduk sama penipu loh. Aku itu nggak bergaul sama mereka. Nah, terus? Ayat kelima, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Terus? Ayat keenam, aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Nah, perhatikan, berarti dia apa? Dia beribadah, beribadahnya dengan benar. Terus? Ayat 7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Terus? Ayat 8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Nah, perhatikan. Ke-9, janganlah mencabut nyawa. Sebentar. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat perhatikan apa? Dia ini memang beribadahnya benar, serius beribadahnya. Oke, terus. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama dengan orang penumpah darah. Terus, 10. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan tangan kanannya menerima suapan. Top. Saudara perhatikan, ternyata ayat 9 dan ayat 10 ini adalah ungkapan ketakutan Daud. Ini adalah ungkapan ketakutan Daud, saudara. Kalau saudara melihat perikopnya, ini kan Daud minta dibenarkan sama Tuhan. Dia minta dibenarkan. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Ini benar sekali. Daud bilang gini, jangan mencabut nyawaku bersama orang berdosa, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum. Saudara tahu, Daud ini siapa? Daud yang pernah berbuat mesum. Daud yang pernah hidup dalam dosa. Bayangin, saudara. Tapi kan dia sudah bertobat nih, minta pembenaran ini. Tapi dia bilang, sekalipun aku sudah melakukan ritual-ritual agamaku, aku punya kelakuan masa lalu dulu. Tuhan selidiki, masih ada nggak yang nggak beres? Terus, Esther. Ayat ke-11, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Ke-12, kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Nah, saudara perhatikan, Daud itu sedang mau bilang sama Tuhan, Tuhan, perlihatkan aku sisi gelapku, Tuhan. Aku nggak mau jatuh lagi. Aku udah berusaha nih untuk disiplin diriku. Aku beribadah, aku nggak kumpul lagi sama pencemooh, aku udah nggak melakukan kemesuman lagi, aku udah nggak buat jahat lagi. Aku udah lakukan ini. Dia sudah menciptakan hidup saleh. Dia sudah menciptakan hidup benar, gitu loh. Tapi ada satu perkataan Daud di ayat yang kedua. Ini yang kita mau perhatikan. Uji aku dong Tuhan, coba aku selidiki batinku dan hatiku. Artinya apa? Kan ini kan lagu tema di dalam tahun integritas. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Artinya apa? Mau nggak kita merendahkan hati dan menyadari hari ini, ternyata sebenarnya masih ada
sisi-sisi gelap di dalam diri kita yang sebenarnya kita belum tahu. Yang sebenarnya kita belum tahu. Coba lihat perilaku kalian ketika kalian menghadapi masalah, ketika kalian menghadapi tantangan, ketika kalian menghadapi tekanan, ketika kalian dilakukan tidak adil. Bagaimana respon kalian? Bagaimana sikap kalian? Di situ baru kita mengetahui ternyata dalam diri kita masih ada sisi gelap. Nah, itu yang Pak Niko katakan tadi. Benih ditabur, kamu beribadah, tapi kenapa nggak pernah bertahan lama? Kenapa selalu jatuh lagi, jatuh lagi? Betul, saudara? Iya. Jatuh mungkin tidak melakukan perbuatan asusila, mungkin kamu tidak mencuri, mungkin kamu tidak melakukan hal-hal yang mesum. Tetapi kamu jatuh di dalam pikiran kamu. Kamu jatuh di dalam keputusan kamu. Kamu jatuh di dalam reaksi kamu. Kamu jatuh terus, nggak pernah selesai. Ada yang jatuh dalam uang. Nah, hari ini mungkin kalian bilang, oh enggak kok. Enggak, aku nggak jatuh itu. Tapi mau nggak? Ketika Anda jujur, ketika Anda berkata, oh enggak, saya enggak itu, justru itu adalah spirit Farisi. Saya mau kasih tahu. Tadi saya bilang sama istri saya, Hani, nanti saya mau sampaikan ini nih di pengerja nih. Saya bilang gini, saya ini kalau lagi marah, gitu ya, kalau lagi marah gitu bisa suaranya bisa keras. Bisa keras. Ternyata saya tanya sama istri saya. Saya bilang sini sama istri saya, nih, kamu tengok aku kalau lagi marah sama nggak kayak bapak? Istri saya bilang, iya sama, mirip. Nah, ternyata saya menyadari, saudara. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat diri saya. Istri saya bilang, kamu ini kadang-kadang kalau sama orang, ini kamu bisa jadi pahlawan. Tapi sebenarnya kekuatan kamu nggak kuat. Karena saya lihat mama saya begitu. Mama saya itu bisa tolong orang gila, taruh di rumah itu berbulan-bulan. Berbulan-bulan taruh orang gila di rumah. Kadang-kadang dia sepertinya benar kan? Sepertinya benar. Tapi mama saya jadi pahlawan buat banyak orang. Nah, tapi kadang-kadang dia lelah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak saya itu kalau marah dia langsung reaktif. Ternyata itu sisi gelap, sepertinya baik, tapi sebenarnya itu sisi gelap. Dan ketika saya mengerti itu, saya bisa tahan itu. Karena saya mengetahui itulah sisi gelap saya. Ketika marah reaktif. Karena dulu saya dididik di rumah begitu. Nah, saudara perhatikan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik ini. Reaktif itu apa? Cepat. Kamu suaranya langsung begitu. Bukan sama orang, sama anak sendiri. Tetapi kalau saya tidak ubah ini, nanti anak saya pun akan berlaku seperti itu lagi. Nah, saya bilang sama Tuhan, ujilah saya, cobalah saya Tuhan. Di mana? Karena saya ini dari latar belakang yang nggak baik. Nah, ini yang kita mau lihat masing-masing, saudara. Ya, ini yang kita mau lihat masing-masing pribadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, nah mari kita lihat, saudara, dua pandangan sisi gelap, dua pandangan sisi gelap. Dan ini banyak membuat orang hancur, saudara. Ini konteks pelayan Tuhan. Saya sedang bicara tentang konteks para pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya ini kan melayani. Saya ini sudah aktif di gereja. Tapi saya masih berbuat jahat. Saya tidak ada yang baik. Saya masih suka buat dosa. Biasanya orang-orang begini itu nggak akan pernah berbuah. Tidak akan pernah bertumbuh. Dan biasanya selalu diintimidasi dengan perbuatan jahatnya. Selalu diintimidasi dengan perbuatan jahatnya. Dan biasanya cenderung akan mulai mundur dari pelayanan. Mulai mundur dari komunitas. Nah, ini bahaya. Lalu yang kedua, ada lagi begini. Saya sudah baik. Saya sudah baik. Saya sudah pelayanan. Dan saya sudah menjadi manusia baru. Dicipta dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Dan ini pun membahayakan juga, saudara. Membahayakan juga. Merasa diri sudah sempurna. Padahal secara realita dalam kehidupan kita. Mau nggak kita jujur? Mau nggak kita jujur? Realita dalam kehidupan kita. Kita masih ada sisi gelap juga. Yang kita masih berjalan dalam kelemahan-kelemahan kita. Setuju nggak, saudara? Nah,
Dua pandangan sisi gelap ini, kalau kita nggak integrasikan, ini akan menjadi masalah. Ada orang yang nomor dua, sombong secara rohani. Yang saya sebut tadi pagi, spirit Farisi. Menganggap diri paling benar, menganggap diri paling kudus, menganggap diri paling suci, menganggap diri paling rohani. Justru yang lain tidak rohani. Cenderung orang-orang nomor dua, cenderung akan banyak menghakimi orang lain. Orang nomor satu cenderung apa? Orang-orang nomor satu cenderung dia menyalahkan dirinya sendiri. Dan dua-dua ini nggak baik sebenarnya. Tapi bagaimana kita memandang ini? Mari integrasikan dalam diri kita. Nomor dua, saya sudah dibenarkan. Saya ini sudah dikuduskan. Saya ini sudah dipilih. Saya ini sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Yes, tapi saudara tetap rendah hati karena di dalam dirimu masih ada sisi gelap yang kamu harus rendahkan hati kamu untuk kamu berharap terus sama Tuhan. Mengapa itu diberikan? Supaya kamu jangan mudah menghakimi orang. Supaya kamu jangan mudah sombong. Supaya kamu jangan mudah. Nah, perhatikan saudara. Ayo saat ini. Ya. Nah, bagaimana kita melihat ini saudara? Amsal 12 ayat 2 katakan begini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Para pelayan-pelayan Tuhan. Standar yang kamu pakai adalah standar pandanganmu sendiri. Tapi Tuhan yang nguji hati. Di tahun integritas ini kita semua bicara hati kok. Bicara hati. Mungkin kita bisa terpesona dengan aktivitas-aktivitas pelayananmu. Tapi bagaimana sikap hatimu di hadapan Tuhan? Lagu ini benar-benar meneguhkan saya, saudara. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Saudara harus jujur. Saudara harus jujur. Saya cuma mau mengajak semua para pelayan-pelayan Tuhan, kamu jangan merasa diri paling rohani. Bukan berarti kita tidak menjadi manusia rohani. Tapi ketika Anda merasa diri rohani, saudara akan sulit melihat ada sisi gelap dalam diri Anda. Padahal sisi gelap itu akan menghancurkan masa depanmu. Sisi gelap itu akan menghancurkan yang berharga dalam dirimu. Tapi kalau kita menyadari ada sisi gelap dalam diri kita, membuat kita bisa bijaksana mengelola kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Coba introspeksi diri. Di sisi mana saudara selalu jatuh? Di sisi mana saudara selalu lemah? Saya belum tahu. Oke, mari kita tengok. Mengetahui sisi gelap kita ketika apa, saudara? Ya, ini dari hasil dari apa yang saya perhatikan. Yang pertama adalah, saudara mau lihat sisi gelap saudara ketika saudara bertindak tidak tepat saat di bawah tekanan. Ketika, ini kan para banyak nih tim misi nih. Ketika saudara di bawah tekanan, ketika saudara dimarah, ketika saudara sedang dituntut untuk kerja begini, di bawah tekanan, bagaimana respon saudara? Bagaimana sikap saudara? Bagaimana tindakan saudara? Apakah berlaku yang tepat atau berlaku yang tidak tepat? Saudara akan ketahui. Yang kedua, saudara akan ketahui sisi gelap kita ketika apa? Ketika kita nggak senang melihat orang berhasil. Karena orang yang berhasil itu menyakiti hati kita. Kita nggak suka lihat dia berhasil. Karena dia menyakiti hati kita. Saudara perhatikan, itu sisi gelap. Saudara harus merdeka di sana. Mari kita mengetahui sisi gelap kita ketika apa?
ketika kita terus melakukan hal yang sama, sekalipun kita tahu itu berakibat negatif. Kita tahu ini berakibat negatif, tapi terus melakukan hal yang sama, terus melakukan hal sama. Terikat, itu sisi gelap. Saudara, coba lihat ya. Saudara bisa mengetahui sisi gelap saudara ketika apa? Ketika saudara marah, ketika saudara iri, ketika saudara dengki, ketika saudara emosi secara berlebihan. Ya, coba perhatikan. Saudara akan lihat sisi gelap saudara. Nah, di sini kan gini saudara, tahun integritas ini kan bicara tentang kesempurnaan. Kesempurnaan. Ya, makanya saya mencoba untuk mengangkat dari dalam, yang dari dalam, ya, dari dalam untuk saudara mengetahui. Ya, saya sedang mengajak kita untuk kita melihat dari sisi psikologinya juga, saudara, bahwa manusia itu ada trauma-trauma di masa lalu yang kita harus selesaikan di hari ini. Karena kalau luka masa lalu Anda tidak selesai, luka di masa lalu Anda tidak selesai, cenderung Anda mudah terluka dan melukai orang lain. Saudara akan mudah terluka dan melukai orang lain. Akhirnya kamu nggak pernah maksimal, stop di sana. Padahal Tuhan mau kita ini berbuah lebat. Saudara mengerti? Saudara mengerti ya? Mari saudara, ada sebuah kalimat yang saya harus sampaikan sama saudara. Ya, orang yang menghindari dan menyembunyikan sisi gelap dalam hidupnya akan cenderung sulit berkembang dan memungkinkan hancur. Sekali lagi, orang yang menghindari dan menyembunyikan sisi gelap dalam hidupnya, nggak terbuka di hadapan Tuhan, bahkan tidak mengelola sisi gelapnya itu menjadi hal yang positif, cenderung sulit akan berkembang dan memungkinkan hancur. Apa yang dibangun biasanya hancur. Sisi gelap ini akan membentuk sebuah karakter kita, saudara. Itu karakter. Ya. Karena sisi gelap akan merusak yang terbaik dalam diri kita. Akan merusak yang terbaik dari dalam diri kita. Ada hal yang baik dalam diri kita. Nah, saya kasih contoh sama saudara. Saya kasih contoh. Seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan yang sangat berbakat, punya banyak talenta, keluarganya kacau. Keluarganya kacau. Dia nggak bisa manage keluarganya dengan baik. Akhirnya kacau keluarganya. Nah, dia seorang hamba Tuhan. Seorang pemimpin. Akhirnya, dia bersikap mendominasi di dalam timnya. Nggak sehat lagi model kepemimpinannya. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah dia ditinggalkan para pemimpin dan para stafnya. Karena apa? Terluka. Akhirnya dia melukai orang lain. Ada seseorang lagi. Seorang yang pekerjanya perfeksionis. Detail. Ketika dia dikritik, ketika dia disalahkan, akhirnya membuat dia lumpuh dalam pekerjaan yang lain. Akhirnya, udahlah, nggak usah lah. Saudara perhatikan, itu sisi gelap. Yang saudara harus merdeka di sana. Saudara, kita mau belajar dari Yesus. Dia adalah manusia yang sempurna. Dia manusia Allah, manusia ilahi. Ketika dia menghadapi tekanan, ketika dia menghadapi aniaya, ketika dia menghadapi cemooh, ketika dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, ketika dia dihina, ketika dia difitnah, ketika dia dijual sama Yudas, ketika dia disangkal sama Petrus, orang yang paling dia cintai, bahkan ketika dia disiksa sama tentara Romawi, bahkan dia disalibkan, bahkan dia mati. Sampai akhir hidupnya, tidak pernah dia berbuat dosa. Selalu yang ada di dalam ungkapan-ungkapannya adalah kasih. Ampuni mereka, Bapa. Mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Ketika dia berjumpa dengan Petrus, dia masih bisa tersenyum. Petrus menangis. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Yudas, untuk itukah engkau datang, nak? Dia masih bisa bicara lembut sama Yudas. Ketika dia disiksa sama tentara Romawi, dia tidak ada kata-kata kotor keluar dari tentara Romawi.
Bahkan dia bilang, bolehkah aku minum? Aku haus. Yesus, seorang pemenang di dalam kehidupannya, saudara. Mari kita belajar hari ini. Mari kita belajar. Sehebat apapun kita, ada sisi gelap kita yang kita harus selesaikan hari ini. Saya rindu, di tahun integritas ini kita benar-benar ngalamin kemerdekaan, saudara. Mari saudara perhatikan. Nah, ini yang disebut dengan harta yang begitu mulia dalam diri kita yang kita harus jaga. Dan nggak boleh hancur, nggak boleh hilang, nggak boleh rusak. 2 Korintus 4 ayat 6-7. 2 Korintus 4 ayat 6-7 bilang gini, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Perhatikan, dari dalam gelap akan terbit terang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya rindu benih yang ditabur itu, saudara akan bertumbuh sampai selama-lamanya. Akan berbuah dan buahnya lebat. Ya, buahnya lebat. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saudara perhatikan. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat berarti bicara tentang manusia. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Saudara perhatikan, saudara, bahwa terang itu, kemuliaan itu, potensi ilahi, itu disebut dengan harta di dalam diri kita. Saudara, jangan sampai itu hancur. Jangan sampai itu tidak berkembang. Jangan sampai itu tidak maksimal. Karena ada sisi gelap dalam diri kita yang belum diselesaikan. Yang saudara belum akui. Yang saudara belum proses. Saya rindu para pelayan-pelayan Tuhan. Kita ini bukan sekedar melayani skill. Kita ini impartasi spirit. Kita ini impartasi karakter. Katakan amin. Katakan amin. Amin, saudara. Amin. Iya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Oke, tunggu sebentar ya, saudara. Saya sebentar. Iya. Nah, saudara, bagaimana kita menghadapi sisi gelap kita? Ya, bagaimana kita menghadapi sisi gelap kita? Saya mencoba apa yang saya alami lah, apa yang saya alami dalam diri saya. Nggak ada tempat yang lain. Memang benar yang Pak Niko bilang, harus intim sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Hanya dekat dengan Bapa dan alami kasih Bapa. Hanya itu aja. Hanya dekat dengan Bapa dan alami kasih Bapa. Hanya dekat dengan Bapa dan alami kasih Bapa. Lalu, ketika saudara sudah dekat dengan Bapa dan mengalami kasih Bapa, ketika tantangan datang, tekanan itu datang, saudara jangan reaktif. Saudara jangan reaktif. Saudara sudah dipenuhi kasih Tuhan. Kan kita mau masuk di poin yang ketiga ini, saudara. Di poin yang ketiga tadi itu. Supaya benih yang ditabur itu berbuah. Itu berbuah. Ketika ada masalah, ketika saudara ngalamin tekanan, perhatikan, itu untuk memperlihatkan sisi gelap saudara. Di mana? Siapa saudara sebetulnya? Karena ketika saudara mengerti itu, saudara, ya sebenarnya kalau kita lihat ini, untuk kita boleh mengerti sisi gelap kita, saudara, kita harus kembali, ingat kembali, nilai-nilai negatif apa yang tertanam dalam keluarga kita dulu, nilai-nilai negatif apa. Tapi saya nggak mau bahas di sana. Saya mau mengajak kita, saudara harus dekat dengan Bapa dan alami kasih Bapa.
Dan alami kasih Bapa, ketika saudara mengalami tantangan dan tekanan itu, saudara perhatikan. Yang pertama, saudara harus berdiam. Diam. Belajar seperti Yesus. Berdiam. Diam. Jangan reaktif. Jangan reaktif. Diam. Yang kedua, bertahan. Bertahan. Yang ketiga, saudara berlutut. Ketiga hal ini yang akan memproses setiap sisi gelap saudara sehingga terang itu akan muncul. Terang itu akan muncul sehingga saudara akan muncul menjadi manusia yang berbeda, memiliki perilaku yang berbeda. Saudara akan muncul terang itu. Saudara akan muncul terang itu. Kalau yang Anda tampilkan hanya sekedar kegiatan pelayanan, tapi sisi gelap masih menguasai kita, nggak bisa. Tidak bisa. Saya rindu semua cabang-cabang kita ini, Bethany Church ini, benar-benar mengalami tahun integritas di tahun integritas ini. Benar-benar mengalami integritas. Bukan hanya sekedar slogan, tapi benar-benar ngalamin integritas. Benar-benar ngalamin integritas. Kalau 2019, tahun 2020, dulu kita reaktif. Dulu kita senang sekali menyalahkan orang lain. Senang sekali kalau lihat orang jatuh. Senang sekali kalau lihat orang nggak berhasil. Sekarang nggak boleh. Perhatikan, apalagi kalau itu pemimpin. Kalau itu kelasnya pemimpin, saya bisa pastikan, jemaat yang Anda pimpin pasti nggak akan pernah maksimal. Karena bagaimana mungkin kamu bawa terang, sedangkan hati kalian masih dikuasai dengan kegelapan. Kalau skill, nggak ada masalah. Tapi bicara tentang sisi gelap, harus Anda dengan Tuhan. Perlu berdiam, perlu bertahan, perlu berlutut. Di hadapan Bapa. Di hadapan Bapa. Saudara harus disiplin ini. Seorang pelayan-pelayan Tuhan. Saya mengajak kita semua. Musuh kita ini setan. Setan itu berusaha. Dia penipu. Dia sangat menipu. Betul. Dia penipu. Betul. Saya nggak ada waktu jelaskan ini lagi, saudara. Dia itu penipu. Penipu. Tapi kita itu sudah diberikan kuasa. Terang Tuhan ada dalam diri kita. Jangan ditipu lagi, karena kita ada kuasa untuk kalahkan setan itu. Kita ada kuasa untuk kalahkan setan itu. Kita ada kuasa. Kemarin saya katakan di khotbah hari Minggu, bahwa setan, iblis itu tempatnya di alam maut. Setan dan iblis itu tempatnya di alam maut, bukan di hati manusia. Bukan di hati manusia. Jadi kalau setan itu ada di hati manusia, menguasai hati, menguasai kepikiran, menguasai kehidupan manusia, berarti Anda yang mengizinkan dia masuk di dalam hatimu. Hari ini, ketika engkau menerima Yesus, engkau diberikan kuasa. Hari ini kamu punya kuasa untuk usir itu dari rumahmu. Untuk usir dia dari hatimu. Karena hanya engkau yang punya kuasa di dalam kehidupanmu. Tidak boleh. Tidak boleh setan. Tapi harus terang Tuhan yang akan menerangi dalam dirimu. Pak, bagaimana caranya hari ini? Saya mau, Pak. Saya mau, Pak. Jelas hari ini kamu boleh jujur di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Kalau kalian suami istri, ya, kalau saya share sama istri saya bagaimana saya dulu, saya ceritakan semua. Sisi kelam saya, semua saya ceritakan. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saya ceritakan semua sama istri saya. Akhirnya istri saya bisa doakan saya. Dan saya bilang, tolong saya. Tolong saya. Saya lemah di sisi ini. Tolong saya. Perhatikan saudara, saya lemah di sisi ini, tolong saya. Saya bilang sama istri saya begitu. Kalau suami istri, ayo belajar jujur. Belajar. Kalau kalian anak-anak muda, kalian belajar untuk kalian boleh share dengan orang yang kalian percaya. Yang tentunya rohaninya sehat dan dapat dipercaya. Kalian share. Karena Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dengan mulutmu, maka dia Allah setia dan adil. Perlu pengakuan. Tanpa pengakuan kamu nggak akan selesai dengan sisi gelap itu. Perhatikan, sisi gelap itu kalau tidak diselesaikan, bisa menghancurkan semua yang baik dalam diri Anda. Bisa menghancurkan. Berapa banyak saya melihat orang-orang ketika ada di tempat yang tinggi jatuh hancur-hancuran, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan bergelimpangan hari-hari ini jatuh-jatuhan, saudara. Tapi saya nggak mau. Para hamba-hamba Tuhan di BCM akan tetap kuat dan berbuah. Berbuah dan terus berbuah dan terus berbuah. Katakan amin. Terus berbuah. Karena apa? Hatinya subur. Hatinya subur.
Tidak ada lagi yang keras. Tidak ada lagi yang keras. Saya rindu para pelayan-pelayan Tuhan sampaikan apa yang saya sampaikan ini kepada semua tim yang ada. Supaya apa? Kita semua merdeka. Semua kita merdeka. Semua kita merdeka, saudara. Merdeka. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Amin ya. Ya, dua kesaksian tadi, seorang pendeta dan seorang pendeta akhirnya gagal gara-gara apa? Sisi gelap dalam diri dia, dan juga seorang wanita tadi yang sangat perfect ya. Saya melihat saudara bahwa akhirnya dia udahlah, nggak usah kerja lagi lah. Akhirnya udah sisi gelap itu menghancurkan semuanya. Jangan, saya percaya kita ini sudah didesain Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita didesain Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Borneo ini sangat memerlukan saudara. Kita harus berbeda. Saya akan tutup saudara. Nah, ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan menjadi tampil beda. Maka kita akan menjadi pembanding dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dari pelayan-pelayan Tuhan yang dikuasai dengan dunia. Dari pelayan-pelayan Tuhan di luar sana yang masih dikuasai dengan kedagingan. Saudara menjadi pembanding. Sehingga orang akan bilang, oh ini gereja yang benar nih. BCM Sandakan nih benar nih. Ini benar nih. Ini pelayan-pelayan Tuhannya benar nih. Pengajarannya benar. Ini benar nih. Sehingga kalian menjadi pembanding di Sandakan. Kalian menjadi pembanding di Miri. Kalian menjadi pembanding di Pontianak. Oh bener nih. Ini Alfred nih memang begini nih. Bener nih. Pembanding. Bukan membuat kita menjadi sombong. Tapi itu alamiah. Secara natural. Karena apa? Dari dalam kita terbit terang. Dari dalam hati kita terbit terang. Ada harta. Yaitu sebuah value. Sebuah karakter ilahi. Yang benar-benar keluar dari dalam diri kita. Itulah harta. Harta di dalam diri kita. Di dalam bejana tanah liat ini. Karakter. Itu yang harus nampak. Katakan amin. Harus diciptakan. Harus diciptakan. Kamu nggak bisa bilang, Tuhan, ubahlah aku. Tuhan, oh Tuhan, biarlah aku menjadi orang yang baik. Bukan sekedar berdoa. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau kamu nggak ciptakan, nggak bisa. Kamu harus ciptakan. Saudara, mari hari ini kita tangkap ini baik-baik. Saya hanya mau sampaikan ini sama kita. Nanti kita akan bersatu di dalam doa. Ya, puji Tuhan. Ini yang saya sampaikan untuk kita mengetahui sisi gelap kita. Untuk kita mengetahui sisi gelap kita. Saya nggak tahu di bagian mana kita. Jangan merasa, gini, kita jangan ada di pandangan nomor 1 tadi. Oh, saya memang orang berdosa ya, memang saya begini, udahlah. Jangan. Itu salah. Karena Anda diciptakan sempurna. Anda ini orang baik. Anda manusia yang Tuhan punya rencana baik. Tapi jangan juga berpikir, oh saya sudah ditebus, saya sudah hebat, saya sudah sempurna, saya sudah ini, merasa diri paling rohani, merasa diri paling super, merasa diri paling baik. Akhirnya saudara menganggap orang lain tidak baik. Jangan juga, karena secara realita dalam kehidupan kita ada sisi gelap juga. Dan ini yang saya mau kasih tahu tadi. Mari kita proses ini dalam perjalanan hidup kita supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, supaya kita terus berbuah dan bergantung kepada Tuhan. Nah, ketika masalah itu datang, disiplin, tenang, diam, berlutut, jangan reaksi, jangan reaktif, tenang, ya. Nah, ini akan membentuk saudara, akhirnya terang itu akan muncul nanti. Nah, itulah yang disebut dengan karakter, itu disebut dengan nilai. Maka saudara akan berharga bukan karena saudara punya uang. Saudara berharga bukan karena gereja saudara besar. Saudara berharga memang ada harta yang terpendam dalam diri saudara selama ini. Itu mulai terang, itu mulai muncul. Saudara paham nggak? Nangkep nggak ini saudara? Nangkep nggak ini? Saya rindu tangkap ini saudara di tahun integritas ini. Di tahun integritas ini. Saudara sebagai seorang student, biarlah terang ini muncul di tempatmu, di kampus, di sekolah. Saudara sebagai seorang bekerja, biarlah terang ini muncul. Biarlah karakter ini muncul. Ya, mari saat ini jangan saudara ikuti sisi gelap itu. Ya, saya juga berjuang, saudara. Saya berjuang sekali. Ya, contoh nih, contoh. Ketika saya lagi khotbah gini ya, tiba-tiba ada yang teriak-teriak kayak gitu. Wah, kalau orang yang udah dekat sama saya, orang yang udah tahu saya kan tahu bagaimana. Saya paling nggak bisa. Saya khotbah ada suara ribut-ribut, saudara. Saya paling nggak boleh, saudara. Tapi
Mungkin saya bilang, ini saya. Tapi ketika kanan, itulah berarti sisi gelap juga itu, saudara. Saya harus berani tenangkan diri juga. Karena saya nggak boleh terganggu juga dengan hal itu. Nah, disinilah saya ada proses. Ternyata saya nggak sempurna. Membuat saya merendahkan hati terus. Membuat saya dibentuk di sisi situ. Ya, nah kita semua, saya sebagai hamba Tuhan juga ada sisi-sisi itunya, saudara. Makanya saya mau mengajak kita, biar apapun yang kita dapat dari pemimpin kita, dari gembala pembina kita, visi-visi yang kita dapat, ini berbuah. Katakan amin. Amin ya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang mau sampaikan sesuatu, silahkan saudara. Ada mungkin yang mau mengkonfirmasi atau apa, silahkan. Kalau tidak ada, kita menyembah Tuhan, yuk. Ya, silakan Tur. Halo. Boleh bukan konfirmasi, tapi tadi saya punya tiba-tiba not responding, jadi saya nggak bisa ini masuk. Yang tadi Tur sudah kirim, memang di tahun integritas ini kita benar-benar, buat saya lah ini sangat berat ya. Berat kalau dulu kita sini, tapi banyak Tuhan ingatkan, apalagi tadi pagi saya jam 3 saya diingatkan, dan itu saya rasa satu peringatan Tuhan juga. Mungkin buat saya sharing buat kita di sini tentang ketulusan dan kejujuran. Saya dapat dari Mazmur 25 ayat yang ke-21, seperti berkata, kiranya ketulusan dan kejujuran mengawali hatiku, sebab aku menanti-nantikan Tuhan. Ini juga sudah banyak cerita sehingga kita ini juga tidak lepas dari kesalahan, kesilapan, tapi waktu kita mau datang kepada Tuhan, di situ Tuhan ingatkan kita merendahkan hati kita mau jujur di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini kelemahanku Tuhan. Dan apa yang saya dapat di pagi yang begitu kuat, saya dapat jam 3 pagi, Tuhan ingatkan bahwasanya hari-hari ini Tuhan akan menguji ketulusan hati kita. Tuhan akan menguji daripada kejujuran kita. Apakah kita tulus mengasihi Tuhan. Tadi katakan waktu kita dalam tekanan, apa kita langsung reaktif? Apa waktu kita berseberangan dengan kehendak kita, berseberangan dengan keinginan kita, apakah kita langsung ambil satu action? Oke, saya Pak, seperti itu. Ketulusan hari-hari ini memang akan Tuhan uji. Itu yang saya dapat tadi pagi, begitu kuat. Dan saya sudah sampai juga dengan beberapa teman di doa pagi ini, mana hari tulus dalam dari perkara yang kecil, dari perkara yang kecil kita tulus. Waktu kita dihargai, waktu kita nggak dipuji, waktu kita nggak dianggap apa-apa, nggak kita tulus. Itu sih yang kita atur di pagi dari Mazmur 25 ayat yang 21. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kejujuran dan ketulusan yang mengawali aku, yang menjaga aku. Iya, hanya itu saudara. Orang tulus, hatinya itu mudah dibentuk. Orang tulus itu nggak merasa dirinya paling benar. Orang tulus itu orang baik benar. Tulus, nggak punya motivasi apapun. Nggak punya motif. Melayani nggak ada motifnya. Melayani cuma Tuhan aja. Orang tulus itu melayani nggak banyak alasan. Nggak banyak alasan. Ayo, semua para pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang ada di BCM, ayo punya karakter yang jujur, yang benar. Bilang, Tuhan bentuk aku, bentuk aku. Ya, saya nggak tahu bagaimana saat ini kondisi hati saudara, tapi hari ini biar itu menjadi sebuah pembenaran di mana Roh Kudus dan firman-Nya menjamah setiap kita hari ini. Ya, sama-sama ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Satu orang lagi? Ada? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau
yang maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mau nggak kita berjuang selama kita hidup ini, saudara, untuk kita mengalami pembaharuan? Di hadapan Tuhan kita katakan, Tuhan selidiki aku. Ada sisi gelap dalam diriku yang belum selesai selama ini. Tuhan, hari ini aku mau merdeka di dalamnya. Hari ini aku mau menang. Menyadarkan aku untuk aku semakin merendahkan hatiku di hadapan Tuhan. Menyadarkan hatiku untuk aku membuat aku tidak menjadi sombong. Menyadarkan hatiku saat ini membuat aku semakin bergantung kepada Engkau. Aku memerlukan Engkau, Tuhan. Oh, Rabakara Labah, sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Syakarallah. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari jujur. Mari akui di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami hamba-hambamu malam ini semua, ya Tuhan. Di tahun integritas ini, untuk kami mengintrospeksi diri kami, untuk kami tidak mempertahankan sisi gelap dalam diri kami. Oh, kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Tolong kami, Roh Kudus. Tolong kami semua, Roh Kudus. Hiramakaralama yasyana. Ayo merdeka. Sisi gelap itu kalau kamu tidak akui, kamu tidak lihat itu, maka itu akan menghancurkan, menghambat semua yang paling berharga dalam dirimu. Hiramakara basandara labaralabaralabaralaba. Kurya bakara labasanda karalaba. Ada mutiara-mutiara yang berharga yang masih tertutup di dalam kegelapan itu. Izinkan terang itu menyinarinya hari ini. Hiramaka sandara lama kaya sandara laba. Kurya makara lama sandara lama serana lama sando. Kami hamba-hambamu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami hamba-hambamu ya Tuhan. Ampuni kami di hadapan-Mu hari ini, kami minta ampun. Kalau hati kami Tuhan, kami tidak kelola dengan baik. Kami masih izinkan sampah menguasainya. Kami masih izinkan sakit hati. Kami masih izinkan kedendam, kebencian.
dengan orang-orang lain. Tuhan, ampuni kami hari ini. Kami mau merdeka hari ini. Kami mau merdeka hari ini. Kami mau menang hari ini. Kami menang. Semua hamba-hambamu mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keegoisan yang selama ini menghancurkan kami, menghancurkan hubungan kami dengan keluarga, menghancurkan hubungan kami dengan pemimpin, menghancurkan hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Kami mau berbuah hari-hari ini di tahun integritas berbuah. Oh, Bethany Church Malaysia berbuah, berbuah, berbuah. Oh, Ramatakara laba sandara laba laba laba. Iramakara laba laba laba. Haleluya. Ayo bahasa roh saudara, bahasa roh. Bahasa roh di hadapan Tuhan. Buka hatimu jujur. Di tempatmu pribadi, lepas pribadi, engkau boleh akui sisi gelapmu itu. Engkau boleh akui, ayo akui. Akui di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Dan ambil komitmen dan putuskan dan melangkah dalam nama Yesus. Tuhan, hambamu sudah sampaikan isi hatimu buat anak-anakmu, untuk mereka berbuah, untuk mereka menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, untuk mereka boleh memikirkan perkara-perkara yang di atas. Berkati mereka, urapi Roh Kudus, urapi hamba-hambamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara yang mau berdoa, silakan berdoa. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, ayo, yang mau berdoa silakan berdoa. Nikmati hadiratnya. Nikmati hadirat. Bapa yang baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini Engkau memberikan kekuatan. Kami ucap syukur buat panas, hujan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami menyelidiki hati kami, semua aspek pelayanan kami. Ajar kami supaya kami berharap. Ajar kami supaya kami kuat menghadapi tantangan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Roh kesombongan yang masih ada di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu itu yang mengubah, menguatkan kami Tuhan. Semua terbuka dan jelas di hadapan-Mu Bapa Tuhan. Terima kasih untuk firman-firman. Terima kasih untuk pemimpin. Terima kasih untuk orang-orang yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Seperti firman-Mu berkata, besi, manusia menajamkan sesamanya Tuhan.
Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk positive thinking Tuhan. Karena itu Engkau mengikis karakter-karakter kami di tengah-tengah teman-teman kami, di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah ekonomi yang tidak menentu Tuhan. Bapa, Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan, dari segala apa yang kami punya. Engkau lebih besar dari segala pergumulan kami, Engkau lebih besar dari segala sakit kami, dan Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Segala perkara kami dapat tanggung kepada Engkau. Karena kami tak perlu khawatir, kami tidak perlu ragu, karena kami punya Bapa yang sanggup menguatkan kami, yang sanggup menjaga kami Tuhan. Bapa, kami mau terbuka segala yang ada di dalam hati kami. Engkau tahu Bapa, bahkan Engkau lebih dekat daripada baju yang kami gunakan Tuhan. Ajar kami apa yang kami lakukan ini untuk Engkau, bukan untuk yang lain Tuhan, supaya Engkau lebih semakin hari semakin besar, sedangkan kami semakin hari semakin kecil di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami cuma berharap dan bergantung kepadamu. Engkau ajar kami supaya kami punya hati yang tulus, roh kesombongan yang seringkali ada di sekeliling di dalam hati kami Tuhan. Kami mau belajar semua di tahun integritas baru Bapak. Terima kasih Bapak. Ajar kami berharap dan bergantung kepada Engkau. Semua milik Engkau. Engkau punya segala-galanya Bapak. Tidak ada yang kami miliki Tuhan. Engkau punya segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau ada yang mau berdoa silakan berdoa. Sekali lagi Tuhan, bersama umat-Mu Subrayun Borneo, kami merendahkan hati kami di doa pengerja Subrayun Borneo Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Bahkan kami menyadari Tuhan, banyak sisi gelap di dalam kami Tuhan, yang kami tidak pernah akui Tuhan, dan sampai hari ini itu masih ada di dalam kami. Ampuni kami malam hari ini ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan atas semua kami ya Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami menyimpan segala sesuatu, kami masih munafik Tuhan, kami melayani, tapi kami penuh dengan roh kemunafikan. Ampuni kami malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, biar Kau menyelidiki hati kami. Kau menyelidiki sampai kedalaman relung hati kami malam hari ini. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami meminta kepada Engkau ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan, Roh-Mu Tuhan kembali mentahirkan kami, menguduskan kami Tuhan. Supaya benarlah Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi setiap kami, hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan beri tanggung jawab sebagai pemimpin di gereja kami Tuhan, di cabang-cabang yang ada, sebagai gembala kepada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Ampuni kami ya Tuhan, kami masih banyak menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami malam hari ini ya Bapa. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi contoh Tuhan di dalam cara pemandangan kami, pikiran kami, perkataan, perbuatan kami. Kadangkala Tuhan, manusia daging kami yang timbul Tuhan. Kami tahu Tuhan izinkan itu juga untuk mengasah sikap dan karakter kami, supaya kami punya kerendahan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang Tuhan percayakan di Subrayun Borneo ini Bapa. Tuhan, Engkau juga mengampuni setiap jemaat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kami mungkin melayani, tetapi kami masih ditunggangi oleh kedagingan kami ya Tuhan. Kalau ada hal-hal dunia yang masih menjadi prioritas Tuhan, ampuni kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu sampai kepada jemaat-Mu Tuhan. Malam hari ini melalui firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan, kami berdoa merendahkan
Kami sekali lagi Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan segala sesuatu yang tidak baik dari hidup kami Tuhan. Buang itu semua, singkirkan itu Tuhan. Kami mau mengakuinya Tuhan. Di tahun integritas ini, secara jujur kami katakan Tuhan, kadangkala kami merasa give up Tuhan. Kadangkala kami merasa tidak mampu. Banyak peringatan, banyak ingatan hari-hari ini. Baik melalui firman-Mu yang menegur kami dari hamba-hamba Tuhan, dari setiap orang-orang di sekeliling kami. Kami minta sesuatu malam hari ini Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Tidak ada iman yang lemah hari-hari ini. Tidak ada lutut yang goyah hari-hari ini. Tapi kami dapat berdiri teguh Tuhan. Kami percaya orang benarnya Tuhan jatuh tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan kanan Tuhan yang kuat menopang, mengangkat kami kembali. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tahun integritas ini kami perlukan kudus-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus. Ingatkan kami senantiasa. Dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, berbicara, ingatkan Tuhan. Sehingga kami boleh kembali kepada track-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami berdoa bagi Pastor Daniel sebagai Kasub Rayun Borneo ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Roh hikmat bijaksana memenuhi hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan apa yang Dia impartasikan kepada kami. Khususnya gembala-gembala misi Tuhan. Kami juga akan mengimpartasikan kepada jemaat Tuhan. Jiwa-jiwa yang terlihatkan. Gereja masing-masing Tuhan, di gereja BCM yang ada di Suprayun Borneo ini. Terima kasih, kami serahkan hidup kami Tuhan. Sekali lagi Bapa, yang tidak baik dari hidup kami, yang tidak berkenan, bahkan yang belum berkenan di hadapan Tuhan, kami mau letakkan itu Tuhan semua di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau boleh mencium yang wangi dari hidup kami, pelayanan kami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, pemimpin-pemimpin, gembala-gembala misi Tuhan. Sebagai kami menjadi teladan, tolong kami semua, bukan kami mudah Tuhan untuk menjadi teladan Tuhan. Seringkali kami harus mendapat tudingan, seringkali kami harus mendapat yang tidak enak, tapi kami mau belajar dari Yesus, kami mau belajar dari teladan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan setiap kami hari-hari ini ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menolong kami, sampai kami mengakhiri pertandingan iman kami Tuhan. Dan